Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya, 10 bukti Bapa kami itu Allah, bukan Bapa. Ya Bapak Ibu Saudara, 10 bukti Bapa kami itu Allah, bukan Bapa. Yesus tidak pernah menyuruh doa kepada Bapa. Yesus menyuruh berdoa kepada Bapa kami. Bapa kami itu Allah. Yesus menyuruh berdoa kepada Allah, bukan kepada Bapa. Para pendeta, para romo, saya mau kasih tahu, alam maut, neraka itu mengerikan loh. Ya, kalau kamu tidak mau bergeser, masih tetap doamu ke Bapa, sembahmu ke Bapa, tak kasih tahu, alam maut, neraka itu mengerikan. Pendeta-pendeta besar itu, kata Pariaji itu, romo-romo besar juga ada di dalam alam maut, tak kasih tahu. Dan itu benar Alkitabiah. Henry Tandianta demi kemurahan Allah ngasih tahu ke kalian semua, para romo, para pendeta, tak kasih tahu kalau kamu tidak mau move on dari doa kepada Bapa maupun penyembahan kepada Bapa, tempatmu alam maut. Ya, 10 bukti Bapa kami itu Allah, bukan Bapa. Bapa kami itu 100% adalah Allah, sama sekali bukan Bapa. Doa Bapa kami yang di surga artinya doa untuk Allah di surga, sama sekali bukan doa untuk Bapa di surga. Berikut 10 bukti Bapa kami artinya Allah, sama sekali bukan Bapa. Ya. Berikut ini yang diucapkan oleh murid dan rasul. Nomor 1, Bapa kami artinya Allah, sama sekali bukan Bapa. Ada 3 ayat yang menulis tentang Bapa kami, yaitu Matius 6 ayat 9, Yesaya 63 ayat 16, Yesaya 64 ayat 3. Ya Allah, Engkaulah Bapa kami. Ya, ada satu lagi, Yohanes 8 ayat 41, Bapa kami satu, yaitu Allah. Ya, ini kurang Yohanes 8 ayat 41, nanti ditambahin. Nomor 2, Bapa kita artinya juga Allah, sama sekali bukan Bapa. Ada banyak ayat yang menulis tentang Allah Bapa kita. Misalnya 1 Korintus 1 ayat 3, 2 Korintus 1 ayat 2. Nomor 3, Bapa dari Yesus artinya Allah, bukan Bapa. Ketika Yesus masih menjadi fisik manusia, ya, 2 Korintus 11 ayat 31. Kemudian nomor 4, Bapa yang membangkitkan Yesus, Galatia 1 ayat 1 artinya Allah, ya, sama sekali bukan Bapa. 1 Korintus 2 ayat 32, Yesus dibangkitkan Allah. Bisa juga berarti Yesus sendiri yang roh mengambil nyawanya kembali, Yohanes 10 ayat 18. Nomor 5, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Petrus 1 ayat 3 artinya juga Allah. Sama sekali bukan Tuhan Yesus masih punya Allah, bukan ya. Ayat ini ditulis setelah Yesus naik ke surga, sehingga Petrus menulis Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, seolah-olah Tuhan masih punya Allah. Tidak ya, karena ada referensi lain, misalnya kita mengenang atau kita memperingati kematian Tuhan. Tuh Paulus juga menulis tentang kematian Tuhan di 1 Korintus 11 ayat berapa, 24 atau 25 itu ya. Berikut ini yang diucapkan oleh Yesus, ya. Kalau tadi kan diucapkan oleh para murid, ini diucapkan oleh Yesus. Nomor 6, Bapa artinya Allah. Yohanes 16 ayat 26, 27, 28. Yohanes 5 ayat 36 dan 37. Di sini Yesus sedang melakukan pengakuan, yaitu Bapa yang kekal, gelar dirinya sendiri, Yesaya 9 ayat 5. Ya, Yesus itu menyebut Allah itu Bapa, tok, nggak pakai Bapa kami, nggak pakai Bapa kita, tapi Bapa tok. Itu dia sedang mengakui gelarnya dia sendiri, yaitu Bapa yang kekal, Yesaya 9 ayat 5. Kemudian nomor 7, Yesus berkata juga Bapakku.
Matius 7 ayat 21, Matius 10 ayat 32 ya, ada juga Yohanes 20 ayat 17 ya. Artinya Allahku. Yesus menyebut Bapakku dalam 3 kondisi. Perhatikan baik-baik ya. Yesus menyebut Bapakku itu dalam 3 kondisi waktu, yaitu ketika Yesus masih manusia fisik, kemudian ketika Yesus di dalam tubuh kebangkitan, lalu ketika Yesus di dalam tubuh kemuliaan sudah naik ke surga dan sedang menemui Yohanes di Pulau Patmos. Nomor 8, Bapamu disebut oleh Yesus untuk disampaikan kepada para muridnya, artinya Allahmu, Yohanes 20 ayat 17. Yesus tidak menyebut Bapa kalian semua, enggak menyebut gitu ya. Ini diucapkan, berikut ini diucapkan khusus oleh Paulus. Nomor 9, Bapa, tok, enggak pakai Bapa kami, enggak pakai Bapa kita. Artinya satu Allah. 1 Korintus 8 ayat 6. Ini Paulus sedang mengakui tentang Bapa yang kekal, yaitu Yesus Kristus, Yesaya 9 ayat 5. Hal yang sama juga diakui oleh Paulus, bahwa Paulus sujud kepada Bapa. Efesus 3 ayat 14 ayat sampai 21, tak lain dan tak bukan, maksudnya adalah sujud kepada Bapa yang kekal, Yesus Kristus. Finally, akhirnya Alkitab memberi penegasan. Nomor 10. Di surga yang ada adalah Tuhan Allah yang satu, yaitu Yesus Kristus. Sama sekali tidak ada Bapa di surga. Wahyu 4 ayat 2, Wahyu 11 ayat 15 dan 17, Wahyu 22 ayat 3 dan 16. Kesimpulan, 10 bukti Bapa kami 100% adalah Allah, sama sekali bukan Bapa. Maka jika tidak percaya bahwa akulah Dia, akulah Allah, maka kalian mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Sepertinya sepele, hanya soal berdoa dan sembah Bapa, tapi akibatnya sangat fatal ke neraka. Sebab sesungguhnya Bapa yang kalian sembah adalah Bapa iblis, Bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Shalom. Saya Pendeta HTD. Baik Bapak Ibu Saudara, very clear ya, bahwa Bapa kami, Bapa kita, Bapa yang membangkitkan Yesus, Bapa dari Yesus adalah Allah. Demikian pula Yesus berkata, Bapa, Bapaku, Bapamu, Allah. Ya, Paulus juga Paulus juga menyebut Bapa juga ya. Itu artinya Allah, Bapa yang kekal. Jadi clear ya. Tidak pernah ada Yesus menyuruh doa Bapa kami. Bapa kami, Yesus menyuruh tidak untuk doa ke Bapa, tapi ke Allah. Bapa kami itu artinya Allah. Para romo, para pendeta, sekali lagi saya bukan menakut-nakuti ya. Kalian yang tidak bisa move on dan pikiranmu masih tersumbat ya toh. Tidak bisa ngerti bahwa Bapa kami, Bapa kita, Bapa yang membangkitkan Yesus, Bapa dari Yesus itu artinya Allah, bukan Bapa. Sudah dibuktikan di Alkitab, di surga nggak ada Bapa. Jadi Bapa kami yang di surga artinya Allah yang di surga, bukan Bapa di surga. Ya, sudah finalnya ya, finalnya dinyatakan oleh Alkitab, tidak ada Bapa di surga. Kalian para romo ya yang sudah puluhan tahun ya, dari kalian bangun tidur jeplak buka mulut sudah menghujat. Tidak pernah ada Bapa di surga. Alkitab yang membuktikan. Jadi Bapa kami di surga maksudnya Allah di surga. Yang ada di surga itu Allah, bukan Bapa. Para pendeta, kalian yang puluhan tahun karatan lumutan, setiap kalian buka mulut kalian sudah menghujat gitu. Makanya pendeta alih profesi loh. Ya, pastor alih profesi jadi kolektor janda. Jadi mereka saling kerjasama nggarap janda ya toh. Jadi penipu, penilep donasi ya. Karena apa? Karena dia nggak bisa memahami kayak gini, pusing Pak. Memahami Bapak pusing. Nanti aku dipecat sama sinode. Mendingan alih profesi aja jadi kolektor janda. Kena deh ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.